Habis itu Bapak Ibu boleh coba, mungkin kita boleh share 1 atau 2 file PDF. Nah, nanti boleh kita eksekusi. Izin Bapak Ibu sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya? Oke, baik Bapak Udah, Ibu Pak. yang berbahagia, selamat sore. Nah, ini salah satu kegiatan kita di sore hari sebelum berakhirnya Februari, hari terakhir nih ya. Banyak yang komen hari terakhir untuk mengupload modul ajar katanya. Nah, semoga sebenarnya kalau dilihat dari menu itu Bapak Ibu, itu satu rangkaian yang dari Februari sampai Mei itu satu rangkaian. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya hari terakhir ya belum tentu juga. Karena dia langkah observasinya satu rangkaian. Jadi nggak terkunci. Berbicara tentang Nitro PDF, Bapak Ibu, Nitro ini mungkin udah Bapak Ibu pernah dengar atau pernah melihat kalau orang biasa ngedit Nitro, ngedit PDF itu bisa kalau pakai online, bisa pakai iLog PDF, bisa menggunakan banyak sekali kalau Bapak Ibu cari di internet ya. Edit PDF itu banyak sekarang. Kalau dulu agak sulit carinya. Sekarang ada iLog PDF, ada Small PDF, ada PDF to go, dan seterusnya. Dan yang paling gampang itu sekarang bisa pakai Canva, Bapak Ibu. Nah, namun kalau kita menggunakan situs seperti itu, otomatis dia menggunakan internet. Terus bagaimana kalau kita mau mengubah PDF tapi offline? Jadi tanpa menggunakan sinyal sama sekali. Nah, maka dari itu Bapak Ibu silahkan unduh file yang tadi saya bagikan di grup bernama Nitro PDF 10. Memang ukurannya lumayan besar, 168 MB Bapak Ibu, Nitro PDF versi 10.5117 X8664. Nah, Bapak Ibu yang sudah mendownload mungkin boleh kasih reaksi di ini ya, di Nitro PDF-nya sudah di-download dengan ini saya kasih log. Nah, sudah saya kasih log, Bapak Ibu yang sudah boleh klik lognya. Bu Desak sudah, oke, terima kasih Bu Ida. Berarti sudah berhasil 2 orang 164. 168 mega Bapak Ibu, artinya kita harus mempersiapkan sinyal WiFi yang lumayan untuk mendownloadnya ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai dari cara mendownload. Setelah di-download berarti diekstrak. Nah, di laptop ini langsung saya buka saja, tidak saya ekstrak. Klik saja 2 kali. Ini kalau menggunakan Windows 10 atau Windows 11, Bapak Ibu ini langsung bisa diklik nitronya. Bapak Ibu klik saja di dalam RAR ini, itu ada isinya lagi, ada 2 folder. Nah, di situ ada X86, ada juga X64. Untuk X86 atau X64, Bapak Ibu lihat saja di pengaturan laptopnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan PC seperti yang saya gunakan, ini klik saja di PC, klik kanan di PC-nya. Kemudian di situ ada berbagai pilihan ya. Klik kanan di PC-nya, Bapak Ibu pilih yang properties. Nah, dia akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Terlihat di situ Bapak Ibu sistem tipenya itu 64 bit. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu fokuskan. Di sistem tipe yang 64 bit ini. Artinya, Bapak Ibu menginstal di laptopnya menggunakan yang X64, bukan yang X86. Jadi ada 2 pilihan nanti. Apakah Bapak Ibu menggunakan yang 64 bit, 64 bit itu X64. Kalau Bapak Ibu menggunakan 32 bit, berarti install yang X86.
Setelah Bapak Ibu memastikan komputernya atau laptopnya menggunakan 86 atau 64, kita langsung install. Install saja aplikasinya. Nah, ada dua pilihan ya, 64 bit atau x86 bit. Karena di laptop saya menggunakan yang x64, maka saya install yang x64. Nah, sudah Bapak Ibu. Sambil ya, jangan lupa di presensi dulu. Sambil ini saya juga mengingatkan, masih ada 26 menit waktu presensi untuk Bapak Ibu yang hadir di room ini. Setelah itu Bapak Ibu sudah pastikan saya menggunakan X64, Bapak Ibu ada yang menggunakan X86, ya silahkan lanjut saja. Di situ ada dua file Bapak Ibu di dalam foldernya. Yang pertama setup, setup ya, setup exe dan serial. Bapak Ibu klik saja setup exe. Akan terbuka instalan Nitro seperti ini. Bapak Ibu klik next. Kemudian pilih. Nah, karena saya sudah ada Bapak Ibu, jadi di sini diminta apakah mau diubah atau dihapus. Nah, kalau Bapak Ibu menginstal pertama, silahkan di next saja terus. Next terus sampai selesai. Diinstal saja dulu. Nah, berhubung di laptop saya sudah ada, jadi di sini dia minta perbaiki atau dihapus. Kalau Bapak Ibu yang pertama, silahkan di next dulu. Next sampai selesai, sampai finish. Oke, anggap Bapak Ibu sudah selesai ya. Finish. Kemudian kita kembali ke tadi, tempat Bapak Ibu menyimpan folder Nitro PDF-nya, kemudian buka file serial. Buka file serial. Nah, di situ Bapak Ibu ada tulisan di serialnya. Ini NP10D06025313A547777. Ini di copy saja Bapak Ibu. Tinggal di copy, Bapak Ibu klik 2 kali. Kemudian klik kanan, copy. Atau pakai Ctrl C, copy juga bisa. Atau file, kemudian edit dan copy. Itu bisa ya. Ctrl C yang paling gampang. Jadi di copy saja ini. Dari NP 10 sampai 777-nya di copy. Kemudian Bapak Ibu buka Nitro yang sudah diinstal. Anggap Bapak Ibu sudah menginstal Nitro, langsung buka Nitronya dan Bapak Ibu pindahkan ke bagian di sini. Mana untuk itunya? Hub. Nah, karena di sini udah pro ya Bapak Ibu, jadi tidak ada tulisan registrasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang menginstal siapa? Biar langsung kita bantu. Biar untuk panduan yang lain juga. Ada yang Bapak Ibu yang mau berbagi? Yang mungkin sedang mencoba? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang coba nih. Tungguin Pak, lagi nyoba dulu nih. Pak Sukadi, boleh share screen Pak? Pakai laptop nggak? Ini pakai HP, nanti saya pindah ke laptop dulu. Oh, nggak bisa tapi kalau pakai HP. Ada lagi Bapak Ibu yang sedang coba? Biar kelihatan registrasinya seperti apa. Ini saya tunggu ya. Karena kalau saya nyontohkan nanti yang udah diinstal. Udah tinggal pakai ini. Saya maunya yang baru ini, baru apa? Baru mau di update. Ada Bapak Ibu yang pengen langsung install ya? Mungkin ada di depan laptopnya. Sambil kita coba-coba untuk mengedit file PDF yang ada.
Atau saya aktif ini ya. Nah, nah, itu kalau Bapak Ibu lihat ada deaktif menonaktifkan, di situ sudah tertulis. Bapak Ibu tulis saja nama depan, nama belakang, terus company. Company itu boleh tempat kerja, boleh instansi masing-masing. Ya, untuk menginstal Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum berhasil. Atau lagi buka laptop? Baru buka HP, belum buka laptop. Lagi OTW. OTW dari sekolah ke rumah. Enggak, masih di sekolah, Pak. Ini mau buka filenya ini, Pak. Baru buka HP, Pak. Laptopnya masih di jalan. Kan enggak pakai HP, Bu Fitri. 9 berarti dihapus dulu yang lama, baru install yang baru lagi ya, Pak? Betul. Ibu masih pakai ada yang 9 tuh? Kenapa? Yang Nitro 9-nya masih dipakai ya? Jadi Kalau sekarang masih sih. Karena belum, kan baru dapat dari Bapak yang Nitro 10. Karena dari waktu ini saya nggak dapat yang terbaru lagi. Langsung puk gimana, Pak? Ibu mau share screen? Saya install sekarang. Nanti saya pandu. Kita pandu langsung. Kenapa, Saya- Pak? Langsung saya pandu. Ibu mau share screen nggak? Oh iya. Coba bisa. Pak Ardi. Pak Ardi. Mana kamera, Bu? Kamera matikan aja, Bu. Bisa. Pak Ardi. Bisa diulang nggak Pak Ardi? Ibu seksi banget, Bu. Nggak usah pakai kamera, Bu. Pak Ardi jadi senyum-senyum kan? Enggak senyum malah saya. Kamera iso share screen, Pak. Titik 3 share screen, Bu. Oh, Ibu Pak kayaknya mau. Ardi. Bisa diulang nggak Pak Ardi? Apanya, Pak? Bahkan kita belum mulai, Pak. Bu Desa saya jadikan ini jadikan adminnya. Tidak, coba. Titik 3 share screen, Bu. Gimana Pak Muhyiddin? Titik 3 share screen, ada nggak? Cara nginstalnya bisa diulang nggak Pak Ardi? Ini baru mau dipraktekkan, Pak. Cara menginstal. Iya, soalnya kalau di laptop saya itu udah terinstall. Jadi mau kita praktekkan lagi. Ini saya habis ngunduh filenya, ini baru mau saya buka instalnya. Pak Muhyiddin bisa share screen nggak? Nah, itu bisa Ya. Bu Desa. Pilihnya ini Bu Desa, pilihnya yang apa? Share screen-nya pilih yang ya, itu Windows. Boleh. Nah, sip. Yang itunya di minimize aja tuh. Yang gambar sekarang ini, yang hitam ini di minimize. Apa yang base copy ini Bu? Bu yang telegramnya di minimize aja. Bu Desa. Nah, sip. Mana installannya?
Ini filenya bentuknya RAR, Pak Ardi. Itu zip ya, bentuknya RAR. Tapi dia zip, kompresan. Dikompres dulu. Udah RAR itu kan Pak ya. Kalau udah Iya. RAR tinggal buka Pak. Ya dibuka, habis dibuka terus ambilnya yang mana? Nah itu tadi udah saya jelaskan. Bapak pilih lihat laptopnya yang Ya. 86 atau 64. Klik kanan aja di PC-nya. Coba berdesak. Bisa bergerak nggak nih? Kok nggak bergerak? Bingung ya. Bapak install aja yang X64 coba. Yang Pak 64. Muhyiddin bisa share screen nggak nih di sini? Bisa share screen. Udah Yang kayaknya nggak jalan nih. Screen-nya. Caranya ngapus yang lagi satu. Nggak bisa jalan Bu Desa, kayaknya nggak bisa nih Bu. Bu Desa nggak bisa share screen. Itu mau gimana? Biar nggak. Kok kedua-duanya ya? Coba ya. Ini yang diinstal yang 64 ya. Ya, coba Pak Muhyiddin bisa share Yang- screen nggak? Yang diinstal yang 64. Pak Muhyiddin bisa share screen nggak sekarang? Yang di-sharing yang mana? Share screen maksudnya ini membagikan layar bisa nggak? Gitu. Sebentar. Iya. Ya, share screen. Nah. Dari ini ya dari Telegram Pak. Yang diinstal yang 64 ya, Pak? Pak Muhyiddin bisa share screen nggak sekarang? Halo Pak Muhyiddin, bisa share screen nggak sekarang? Muhyiddin? Halo Pak Muhyiddin bisa share screen? Pak Muhyiddin? Ya. Halo Pak Muhyiddin, Halo. bisa share screen Pak? Bentar. Nah, sip. Bapak klik kanan di PC-nya Pak, di PC klik kanan. Tim. Di PC-nya klik kanan. Ya. Ini siapa? Ini siapa yang share screen? Wayan Murga, jurnal Desa Putu. Ini Bu Desa kayaknya ini Bu. Kok nggak mau ya? Ini nggak bergerak Bu. Bu Desa kalau saya screen kayaknya nggak bergerak itunya layarnya. Itu, Pak, yang saya kirim itu. Seperti itu. Kok nggak mau ya? Ini aja langsung share screen di sini. Nggak usah kirim gambar di grup, langsung share screen di layar. Live Pak, maksudnya live sekarang langsung berbagi layar Bapak. Apa yang Bapak lihat sekarang itu bisa dilihat kami. Bisa nggak? Titik 3 dari Telegram. Habis itu Bapak pilih share screen. Halo? Ya. Bisa Pak Muhyiddin? Memang nggak bisa. Udah ditinggal aja, Pak. Ditinggal aja. Enggak, memang baru mau mulai ini. Gimana? Memang baru mau mulai kok. Saya mau cari satu orang yang mau share screen yang lagi di depan laptop. Kalau enggak ini. Kasihan. Soalnya saya Titik 3. Pak share screen tapi enggak bergeraknya. Ini siapa nih yang jalan sendiri? Desa Prahim. Halo Bapak Ibu, ini yang lain nggak ada di depan deh? Oh, apa ya? Ya.
Pak Ardi, ini yang 64 sama 86 ini kita pilih yang mana, cara carinya yang gimana ya Pak? Boleh di awal ini. Mau saya screen nggak sekarang? Tapi ini lewat HP ininya. Oh, nggak bisa Bu. Telegramnya lewat HP. Lewat HP nggak bisa diinstal Bu. Siapa lagi ya emang ya? Pak, saya aja. Siapa? Saya coba ini ya laptop ya. Ya, saya itu. Apa yang ngomong ya? Udah saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Kayaknya kalau nunggu lama. Siapa saya? Halo Bapak Ibu. Siapa yang saya tadi? Udah berhasil install nih. Kayaknya kalau senyap semua Pak Muhyiddin ini ya Pak. Nih coba lihat layar saya ini. Lihat di situ ya Pak Muhyiddin, klik kanan di PC, klik kanan nih. Habis itu pilih properties. Klik kanan, pilih properties. Nah, di situ ada terlihat bahwa laptopnya Bapak Ibu berapa bit. Klik kanan properties. Langsung aja klik kanan di PC. PC-nya diklik kanan, kemudian properties dipilih. Nah, di sini ada tulisan 64 bit. Coba diklik dulu biar ketahuan mau installnya yang mana, yang 64 bit atau 32 bit. Ketemu? Pak Muhyiddin? Lanjut ya Bu Nida ya. Lanjut Pak, saya sambil coba install juga ini Pak. Pak bisa nggak? Pak Sekadi suaranya Mas. Sekadi nggak masuk Sekadi. Halo Pak. Resek Pak. Lanjut Bu Nida. Bisa saya screen Bu Nida. Saya screen. Tunggu Pak, dari Iya, laptop kalau gitu. Emang ini dari mana? Ini HP. Tapi bisa kok Pak ke laptop ini. Saya oke. Oh, agak susah sih. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan terbuka Nitro PDF. Anggap Bapak Ibu sudah menginstal nih sambil nunggu. Kalau misalkan ada yang sulit install, nanti kita pandu sampai bisa. Terbukalah Nitro PDF seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa mengedit PDF apapun. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki satu PDF ya. Ini saya buka ya. Saya buka, saya cari dulu. Nah, bisa kelihatan Bapak Ibu? Di situ ada contoh umpan balik aksi nyata pelatihan mandiri. Ini bentuknya PDF. Kalau kita buka pakai Adobe Reader biasa, ini tidak bisa diedit Bapak Ibu. Nah, tapi dengan Nitro ini, di menu pertama, seperti Bapak Ibu biasa bermain dengan Word ya, ada menu Home. Di sini ada menu Home, Edit, Review, Homes, Protect, Cloud, Help, dan seterusnya. Kita mulai dari menu Home. Home itu ada yang pertama tangan. Tangan ini untuk memindahkan. Jadi kalau Bapak Ibu pilih ini, ya tinggal diklik, kemudian gerakan. Jadi dia cuma bisa gerak nih. Karena fokusnya sekarang tangan. Kalau Bapak Ibu pilih yang zoom, maka begitu diklik dia ngezoom. Ngezoom sendiri dia. Apakah zoomnya zoom in atau zoom out. Nah, ini dipilih saja. Kemudian kalau Bapak Ibu pilih fit wide, berarti dia selebar dengan halaman.
Kalau yang di menu home ya. Kemudian kalau fit page itu berarti dia selebar tingginya. Kalau tadi lebarnya, ini tingginya. Kemudian rotate view, kalau Bapak Ibu lihat yang landscape, nah ini tinggal di rotate saja. Dan dia tidak mengubah file ya Bapak Ibu, cuma kita melihat saja. Untuk kita melihat bentuknya itu, misalnya kadang kita perlu yang landscape, berarti tinggal diputar saja. Kemudian untuk memilih teks, nah pilihlah select. Select berarti untuk Bapak Ibu memilih teks. Misalnya teks ini mau disimpan atau di copy, ya tinggal di select saja. Sebenarnya ini di aplikasi apapun bisa memilih ya, memilih file. Kemudian teks. Nah, ini Bapak Ibu tinggal menuliskan teks tambahan misalnya. Mau menambahkan di situ tulisannya Ardi Kusnadi. Mau hurufnya berapa? Besarnya. Misal. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lihat bahwa tulisan Ardi Kusnadi ini, nah, misalnya mau diletakkan di tengah-tengah ya. Bisa diletakkan di tengah-tengah tuh, tulisan Ardi Kusnadi. Itu baru ditambahkan Bapak Ibu dengan tipe teks. Jadi kita bisa menambahkan dari PDF yang sudah ada, teks baru yang Bapak Ibu bisa pindahkan kemana saja sesuai keinginan. Mau di atas, di kanan, di kiri, kanan kiri bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak perlu ya dihapus saja. Kemudian, nah di sini ya ada Bapak Ibu menu yang pertama itu PDF yang bintang. PDF yang bintang ini untuk apa Bapak Ibu? Ini untuk membuat file PDF. Misal Bapak Ibu ingin membuat file PDF dari gambar. Klik saja PDF from file. Gambar mau dibuat PDF. Mungkin selama ini Bapak Ibu membuatnya misalnya masukkan ke Word dulu baru dijadikan PDF. Nah, kalau dari sini Bapak Ibu tinggal pilih saja file-file mana yang mau dijadikan PDF. Tambahkan saja. Misal saya mau nambahkan gambar ini ya. Gambar 3 ini mau saya jadikan PDF. Create, kemudian beri nama. Nah, otomatis gambar yang tadi saya buat ada 3 file ya. 3 file gambar ini begitu kita create dia akan menjadi sebuah PDF. Nah, ini PDF-nya. Sudah jadi Bapak Ibu. PDF gambar tadi ya. Sebenarnya gambar tapi saya jadikan PDF dengan 3 lembar karena tadi ada 3 file yang saya tambahkan. Nah, jadi untuk menjadikan PDF ini biasanya satu-satu dulu, satu file. Nah, nanti setelah jadi 3 PDF, misal tadi 3 ya, itu 1, saya buat 2 lagi, hewan 2, karena dia mengubah file foto saya besar, jadi Bapak Ibu ini agak lama untuk prosesnya. Tapi kalau file foto yang Bapak Ibu masukkan kecil itu tidak lama. Kemudian file yang ketiga saya beri nama lagi hewan 3. Nah, ini contoh ada 3 file PDF ya Bapak Ibu. Hewan 1, hewan yang biasa, hewan 2, kemudian hewan 3. Jadi ada 3 file PDF. Untuk membuat PDF, jadi bisa dari gambar. Klik yang PDF bintang, kemudian pilih. Bisa juga Bapak Ibu langsung dari scanner. Nah, jadi langsung pilih. Pilih dari scanner. Font good quality, high quality, print quality, text only. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih. Misal, tapi dengan syarat laptopnya langsung terhubung ke printer atau scanner. Nah, yang kedua itu ada combine. Combine ini untuk membuat PDF tapi disatukan. Contohnya tadi ya, saya punya 3 PDF ini yang terpisah-pisah. Kok cuma satu halaman? Nah, ini berarti kita satukan menjadi satu dengan cara mengcombine-nya. Cari file yang tadi saya buat, ada 3 ini. Jadi hewan 1, hewan 2, hewan 3 ini mau saya gabung Bapak Ibu jadi satu file PDF.
jadi menggunakan menu combine. Open, kemudian create. Mau kasih nama apa ini? Gabungan, misalnya gabungan hewan. Nah, tadi Bapak Ibu yang seperti yang kita lihat tadi ada 3 file PDF yang terpisah, sekarang bisa disatukan. Jadi 3 halaman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jelas ya? Bisa ditambahkan. Kemudian, nah ini yang menu yang juga penting Bapak Ibu. Bapak Ibu biasa mengedit PDF mau jadikan ke Word. Di situ sudah ada menunya. Bapak Ibu mau jadikan Word, mau jadikan Excel, mau jadikan PowerPoint, itu sudah ada menunya. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Ini mau jadikan apa ini? Misalnya yang ini ya. Saya mau jadikan Word biar bisa saya edit. Nah, Bapak Ibu klik saja to Word, kemudian pilih. Di situ ada pilihan. Bapak Ibu bisa lihat PDF to Word konversi. Jadi Bapak Ibu mengubah file PDF ke file Word. Kemudian kalau semua halaman itu mau dibuat, berarti langsung saja convert. Tapi misalkan dari 5 halaman ini Bapak Ibu hanya ingin mengubah halaman 1 sama 2. Maka di sini dipilih choose fact. Nah, di atas itu ditulis, saya mau halaman 1 aja sama halaman 2. Tulis 1 sampai 2. Di atas itu ya, jangan all, tapi pilih page berapa yang mau diubah. Karena di situ ada 5 halaman, saya ingin mengubah halaman 1 sama halaman 2. Berarti 1, 2 aja. Langsung di-convert. Oke, kemudian convert. Tadi sudah dibilang ya, open file jika selesai mengconvert, langsung buka filenya. Nah, ini langsung di laptop saya. Begitu selesai, itu langsung terbuka Bapak Ibu. Saya pindahkan ke Word dulu. Nah, tapi kadang biasanya ya kalau mengubah ke Word ini agak hancur. Tergantung file yang Bapak Ibu ubah. Kemudian di sebelah kanannya ada file to Excel. Sama fungsinya, cuma dia akan berubah ke Excel. Yang ketiga, to PowerPoint. Sama juga fungsinya, cuma dia akan berubah ke PowerPoint. Yang keempat, nah ini kalau Bapak Ibu pernah lihat, saya sering dapat file PDF, tapi kadang kalau mau posting di Facebook atau Instagram, itu saya ubah ke gambar dulu Bapak Ibu. Tidak menggunakan crop, jadi bukan menggunakan snipping tool, bukan menggunakan print screen, tapi langsung dari Nitro PDF saya ubah ke bentuk gambar. Dengan cara to order, kemudian pilih to image. Nah, halaman berapa yang mau saya jadikan gambar? Sama seperti tadi. Apakah semua halaman? Ini kebalikannya ya. Tadi gambar mau dijadikan PDF. Tapi kalau yang ini, Bapak Ibu dapat file PDF, tapi mau dibagikan dalam bentuk gambar. Nah, misalnya mau diposting di Facebook, mau di Instagram, misal berbagi sesuatu, atau mau posting di grup WA. Kalau dikirim PDF kadang nggak dibaca, tapi kalau dikirim bentuk gambar langsung dibaca. Nah, jadi itu di-convert aja dulu Bapak Ibu. Maunya halaman berapa? Misalkan semua halaman, berarti langsung saja convert. Seandainya Bapak Ibu tidak mau semua halaman, pilih saja halaman berapa yang mau dibagikan. Sama seperti tadi. Pilih halaman berapa, kemudian oke, convert dulu. Misal saya mau halaman 1 aja. Halaman 1 saya convert jadi gambar. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu buka, dia langsung tersimpan gambar yang tadi Bapak Ibu buat. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibuat ke gambar. Kemudian bedanya apa sih to image sama extract image? Kalau to image itu Bapak Ibu, dia membuat halamannya per satu halaman. Jadi semua ada halaman yang ada di sini, dia menjadi satu halaman. Jadi satu gambar. Tapi kalau extract image,
dia akan mengekstrak cuma gambar-gambar yang ada di PDF. Ini bedanya. Kalau to image itu semua halaman jadi gambar. Tapi kalau extract image, yang gambar saja yang diekstrak. Jadi kan ini kan ada tulisan, ada logo, ada gambar umpan balik ya. Nah, gambar-gambar saja yang diekstrak Bapak Ibu. Hasilnya seperti apa? Nanti yang terekstrak di dalam folder kita itu hanya gambarnya saja. Jadi berapa banyak gambar yang ada di dalam folder, di dalam PDF itu, maka semuanya akan terekstrak. Seberapa banyak pun gambarnya. Nah, itu bedanya. Jadi misalnya di halaman 5 ada gambar logo, halaman 1 ada logo, maka dia akan mengekstrak semua gambar. Saya biasanya mengekstrak itu to image. Jadi satu halaman saya jadikan gambar. Misalkan saya perlu logo sesuatu, ya tinggal diambil saja logonya. Jadi seperti itu. Oke. Itu menu yang pertama Bapak Ibu, ada home. Nah, yang kedua, edit. Nah, edit inilah Bapak Ibu kita manfaatkan untuk mengedit PDF. Yang pertama di situ ada menu edit. Nah, tapi Bapak Ibu ini yang perlu diingatkan nih, kalau ngedit PDF ya Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jangan juga semua file PDF ya diedit. Nitro PDF ya gunakan sebaik mungkin. Contoh mengedit di Nitro PDF itu seperti ini. Nah, ini gambar nih. Ini gambar Bapak Ibu. Mau digeser-geser ya silahkan. Bisa digeser. Bahkan bisa dihapus juga. Misal Bapak Ibu dapat template, lah nggak bisa diedit karena PDF bisa. Jadi yang PDF ini pun bisa kita edit. Nah, hapus gambarnya misalnya. Ganti nih, contoh umpan balik pelatihan mandiri saya. Kalau hurufnya nggak sesuai, kadang itu yang susah itu mencari huruf yang sama Bapak Ibu. Kemudian ini ya, saya besarkan. Disarikan dari webinar berbagi tips validasi aksi nyata pelatihan mandiri Rabu 21 Desember 2022. Tonton rekaman webinar melalui. Nah, disarikan ini apa? Nah, misalnya, oh ini salah ketik nih. Sebenarnya maunya dibagikan. Diganti ada. Dibagikan. Itu bisa diedit ya Bapak Ibu. Oh, kurang lebar. Lebarkan. Nah, jadi ini bisa diganti. Kalimatnya saya ganti kata. Dan seterusnya. Oke. Ini menu edit. Jadi menu edit ini bisa mengedit PDF yang ada di file Bapak Ibu. Bisa mengubah bagian-bagian mana yang mau dibuang. Misalnya ini saya nggak suka yang atas ada kuning. Dihapus aja. Ya dihapus silahkan. Saya mau logo Merdeka Belajarnya diperbesar. Besarin aja. Saya mau logo Kemdikbudnya diperbesar lagi. Ya tinggal Bapak Ibu besarkan. Kayak gitu ya. Jadi bisa diedit. Seperti Bapak Ibu bermain dengan Word. Itu menu edit Bapak Ibu. Kemudian ada menu add image. OCR ini sebenarnya untuk membaca tulisan. Jadi semua bentuk tulisan itu dibaca sebagai tulisan. Ini kan bentuknya masih gambar nih Bapak Ibu. Tapi kadang itu yang namanya OCR itu tidak berjalan dengan sempurna. Kadang ada teks yang tidak terbaca. Syukur-syukur dia masih bisa dibaca. Oke, sekarang udah OCR nih. Ini bisa dibaca. Kemudian add image. Seperti di Word, fungsinya adalah untuk menambah foto atau gambar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan tuh. Kemudian misalnya cari lagi gambarnya yang saya edit-edit barusan ini. Tuh. Umpan baliknya saya ganti. Tuh. Kemudian gambarnya mau di crop.
Ini kepanjangan Pak Ardi, saya mau crop bagian atasnya. Saya mau buang, crop aja, buang. Naikkan. Nah, oh masih panjang Pak, crop lagi. Nah, tuh jadi ya Bapak Ibu. Jadi ini anggaplah foto umpan balik yang Bapak Ibu mau ganti dengan foto umpan balik yang Bapak Ibu masukkan. Tinggal ditambah dengan add image. Di sebelah kiri itu ada add image di menu edit. Oke, di situ Bapak Ibu kemudian insert. Menu insert ini Bapak Ibu digunakan untuk menambahkan halaman. Misalnya di PDF ini Bapak Ibu kayak menggabungkan dua halaman itu ya. Paling gampang itu dengan insert. Misalnya di sini Bapak Ibu lihat ini ada 5 halaman. Saya mau tambah halaman ke-6. Halaman ke-6-nya diambil dari file PDF. Misalnya nih, contoh Bapak Ibu mau menggabungkan 2 sertifikat. Nah, sertifikat yang kedua cari aja. Bapak Ibu simpan sertifikatnya di mana? Misal saya ambil ya, Kombel SS BC5. Saya ambil yang namanya, nggak ada nih nama saya nih. Saya contoh lah. Contoh nama Bu Nida. Izin ya Bu Nida. Nah, mau masukkannya di mana? Pertanyaannya. Di halaman berapa? Dari file Bu Nida ini, apakah semua halaman mau dimasukkan? Kebetulan file PDF-nya cuma 1 halaman. Berarti all saya masukkan. Mau masukkannya di mana? Lokasinya. After, berarti setelah. Setelah apa Bapak Ibu mau masukkan? Setelah halaman pertama, setelah halaman terakhir, atau setelah halaman keberapa? Jadi ini dipilih Bapak Ibu. Saya mau memasukkannya setelah halaman terakhir. Berarti pilih after last page. Terakhir ya. Insert. Nah, otomatis sekarang di PDF saya sudah ada 6 halaman. Halaman ke-6-nya apa? Itu, sertifikat yang saya masukkan. Contoh kalau saya masukkan file PDF yang banyak. Insert lagi. Saya mau cari file PDF yang ada OSN misalnya ya. OSN matematika. Saya masukkan, di sini ada 28 halaman. 28 halaman file PDF OSN matematika. Saya mau masukkan dari halaman 3 sampai halaman 7 saja. Dari buku yang saya masukkan itu, saya mau memilih halaman 3 sampai 7. Bapak Ibu tulis saja, insert, kemudian pilih 3 sampai 7. Mau memasukkannya di mana? Misal saya mau memasukkannya setelah halaman ke-5. Artinya sebelum sertifikat, tapi setelah halaman ke-5. Sertifikat ini kan halaman ke-6. Jadi saya mau memasukkannya antara halaman ke-5 dan halaman ke-6. Jadi saya tidak memasukkan di setelah last page, tapi saya memasukkan setelah page 5. Itu ya. Setelah page 5, saya akan memasukkan halaman 3 sampai halaman 7 dari file buku OSN. Langsung di-insert. Bapak Ibu lihat setelah di-insert. Nah, ada halaman baru. Ini halaman 3-nya, ini halaman 4-nya, ini halaman 5, 6, 7. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Tinggal di-insert saja. Segampang itu, tinggal di-insert. Oh, ternyata setelah di-insert, salah. Nah, nanti bisa kita hapus. Kemudian di-insert Bapak Ibu juga ada memasukkan lembar kosong. Jadi bisa juga, kita perlu misalnya bikin lembar kosong. Insert saja lembar kosong. Ini insert lewat scanner, kemudian ini insert lewat file clipboard. Nah, ini insert by blank page. Setelah apa? Setelah halaman terakhir ya, misalnya. Atau setelah halaman 10, saya mau menambahkan 1 lembar kosong. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di halaman 10 dan 11, sekarang dia jadi halaman 11, itu adalah 1 lembar kosong, yang barusan saya insert. Ternyata dalam proses insertnya Bapak Ibu ada halaman yang salah. Saya nggak mau insert ini, tapi kok ada ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dihapus dengan mengklik menu delete. Ini ya,
dicek dulu halaman yang mana mau dihapus. Misal saya mau menghapus halaman 11 yang kosong ini. Delete, pilih halaman 11. Langsung delete. Nah, hilang. Tadi saya mau masukkan halaman 3 sampai 7 ini. Saya mau menghapusnya lagi. Dari halaman 6 sampai halaman 10 mau saya hapus. Delete, pilih 6 sampai 10. Tuh. Sekarang kembali ke asal. Tersisa 6 halaman. Oh, masih ada sertifikat Bu Nida ini salah masuk. Saya nggak perlu ada sertifikat ini. Berarti kita delete halaman terakhir. Last page. Nah, kembali ke asal, tersisa 5 halaman. Jadi segampang itu Bapak Ibu. Ada insert untuk memasukkan halaman baru, ada delete untuk menghapus halaman yang sudah ada. Kemudian ada crop. Crop ini seperti Bapak Ibu ketahui fungsinya adalah untuk memotong atau memperkecil, memangkas ya Bapak Ibu, memangkas halaman. Ini misalkan Bapak Ibu dapat file PDF, misalnya scanan. Bapak Ibu nyekan, tapi kok terlalu banyak tepinya di PDF. Banyak bagian yang tidak diperlukan. Sementara filenya itu bagian yang pentingnya di tengah. Nah, ini tinggal di crop saja. Crop bagian mana yang Bapak Ibu ingin crop. Pilih, kemudian lepaskan. Pilih apply crop. Nah, sekarang halaman yang tadi, Bapak Ibu bisa lihat halaman terakhir yang tadinya luas sama seperti halaman keempat, sekarang menjadi kecil. Karena apa? Karena tadi sudah saya crop. Tinggal segini. Kita bandingkan ya dengan yang sebelum. Nah, yang sebelumnya seperti ini. Bapak Ibu, ada kuning-kuningnya ya. Ada kuning di pojok kanan atas, ada kuning di pojok kanan bawah. Ada logo Tut Uri sama Merdeka Mengajar. Ini saya hapus. Saya crop tadi. Tinggal tersisa seperti ini. Seandainya dalam satu file PDF itu Bapak Ibu perlu cuma bagian tengahnya saja. Kiri kanannya tidak perlu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Gampang? Sangat gampang sekali. Kemudian seandainya juga lah ini filenya file landscape. Kok bentuknya potret? Tegak ya, tegak. Saya maunya dia melintang. Tinggal dirotasi saja. Nah, rotasi semua. Dia akan berpindah yang halaman terakhir ini. Halaman terakhir, karena yang saya pilih halaman terakhir. Dia akan terrotasi menjadi melintang. Kalau mau dikembalikan lagi ya, tinggal diputar. Ini ya, tinggal diputar terus. Sampai Bapak Ibu menemukan posisi yang pas. File PDF bisa diedit menggunakan aplikasi yang tepat, Bapak Ibu. Kemudian ekstrak. Nah, ada menu ekstrak. Menu ekstrak ini apa Bapak Ibu? Seandainya dari file PDF yang 50 ini, Bapak Ibu ingin mengambil halaman satu saja. Kan belum bisa nih ya. Oh, saya perlu file PDF ini. Kalau bisa tadi ya, kalau dihapus, itu bisa saja. Dihapus halaman 2 sampai 5. Tapi seandainya Bapak Ibu perlunya halaman 4 saja misalnya. Kan repot tuh menghapusnya 1 sampai 3, kemudian buang 5 lagi. Nah, tidak perlu Bapak Ibu, langsung saja diekstrak. Ekstrak halaman 4. Langsung saja klik ekstrak halaman 4. Nah, otomatis akan jadi satu file PDF yang isinya cuma halaman 4. Satu halaman saja. Karena yang Bapak Ibu ekstrak tadi satu halaman. Gitu ya. Saya tutup lagi. Setelah ekstrak itu ada replace. Replace ini seperti di Word, Bapak Ibu, fungsinya adalah untuk menggantikan. Ini kalau terlalu cepat nanti Bapak Ibu nonton ulang saja ya. Replace itu untuk menggantikan. Apa yang diganti? Halaman. Jadi Bapak Ibu mau mengganti halaman berapa? Misalnya ini, halaman 4 sampai halaman 4. Halaman 4 ini ya. Halaman 4 ini mau saya ganti. Ganti dengan apa? Cari filenya. Misal saya mau ganti dengan halaman yang hewan tadi. Saya mau ganti dengan halaman hewan. Replace dengan halaman 1 sampai 3. Misal saya ganti dengan halaman 1. Langsung ganti dan dia berubah. Itu replace ya. Halaman 4 yang awalnya tadi
ini langsung berubah menjadi halaman hewan, Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Itu fungsi replace. Split. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya setiap membuat sertifikat itu kan kalau di-download di Canva ya. Di-download di Canva itu langsung jadi satu file PDF, Bapak Ibu. Satu file PDF yang isinya semua orang yang daftar di webinar atau di kegiatan. Misalnya ada 100. Maka saya mendownload file PDF-nya langsung 100 halaman. Sementara ketika saya membagikan ke Bapak Ibu, itu saya mau membagikannya satu-satu. Misalnya Bu Reti Ardianti 1, Bu Henry Widiawati 1, Bu Andriani Mustika 1 lembar. Namanya masing-masing, Bu Sani Muhibah sendiri, Bu Ardina sendiri. Nah, kita gunakan menu split. Nih, menu split Bapak Ibu. Jadi begitu saya klik yes, maka semua file PDF yang isinya 5 lembar atau 100 lembar atau 1000 lembar, begitu saya klik yes ini, maka dia akan menjadi satu lembar. Ini kebalikan dari Combine ya. Kalau Combine itu kita menggabungkan beberapa file PDF jadi satu lembar. Satu file maksudnya. Satu file berapa lembar pun bisa. Kalau split itu kebalikannya. Kita mau memisahkan berapa banyak file PDF, misalnya 100 lembar, itu menjadi satu lembar, tapi 100 file. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Ini tidak saya klik yes ya. Kalau klik yes langsung jadi PDF banyak nih. Nah, pilih split kalau mau ya. Nah, itu cara men-split Bapak Ibu. Nah, kemudian sisanya ini ada header footer. Ini tinggal ditambah saja. Kalau mau menambahkan header footer ya silakan ditambahkan. Kemudian ada batas number. Ada watermark. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan watermark, tapi saya jarang menggunakan ini Bapak Ibu. Saya cuma fokusnya kepada bagian mengedit ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Karena memang ini materinya simple, lebih bagusnya Bapak Ibu langsung praktek dan kita mencoba-coba di bagian ini. Ada banyak menu di sini. Form, kemudian Bapak Ibu ada di sini ada juga ini ya, bisa digital signature. Menambahkan shape misalnya juga bisa di sini. Kemudian markup text, misalnya ini Bapak Ibu mau tandai kasih warna, itu bisa. Awalnya kan nggak berwarna ya. Misalnya di menstabilo, misalnya ibaratnya kita mau menstabilo, bagian ini mau saya tandai, contoh umpan balik, langsung dia tertandai. Penggaris, nah ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghitung jarak misalnya di dalam file PDF-nya. Tapi ini jarang juga saya gunakan. Misalnya lebar ini berapa sih? Oh, saya perlunya 5,3 inci. Ke bawah berapa? Nah, ini menggaris Bapak Ibu. Oke, demikian bisa menambahkan file bisa. Ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Sudah berhasil menginstal? Sudah bisa menggunakan? Silahkan kita langsung saja dipraktekkan. Ini pada nggak fokus ya, karena di sore hari kan ya. Yang pasti berhasil dulu instalkan filenya di laptop Bapak Ibu masing-masing. Itu sih kuncinya. File open. Nah, ini kalau untuk sertifikat Bapak Ibu, kadang itu yang sulit adalah menyamakan, apalagi kalau ada tulisan ini ya, ada. Jadi kalau ada tulisan TTE, ketika Bapak Ibu edit di sini misalnya, ini ya saya contohkan, ini sertifikat. Kalau Bapak Ibu buka, dia ada tanda tangan elektroniknya, itu langsung ada tertulis di sini.
bahwa ini sudah ditandatangani. Nah, tertulis di situ this document content valuable from file. Jadi sudah ada tanda tangannya, dibilang di situ. Iya. Sudah ditandatangani tanggal 27 jam setengah 12 dokumen ini telah disetujui. Nah, ketika Bapak Ibu mengedit ini Bapak Ibu ubah misalnya, maka dia file tanda tangannya langsung hilang, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu simpan ini, maka dokumen ini langsung tidak tertandatangani secara elektronik lagi, otomatis sudah hilang. Ini cara menulisnya sama ya Bapak Ibu di Word. Mau atur tengah, mau hurufnya jenis apa, ini bisa diubah. Kemudian mau ukurannya ukuran berapa, warnanya warna apa, ini bisa diganti sesuai dengan keinginan. Begitu, Bu, Bapak Ibu, ada yang ingin kita bicarakan? Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan. Semoga sudah berhasil ya. Assalamualaikum Pak Ardi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, maaf tadi lambat masuk. Jadi intinya tuh seperti kita kalau PDF itu nggak perlu lagi ke Word, bisa langsung ke situ gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau menyimpannya sama juga save gitu. Mas ya. Kalau bisa misalnya Ibu kan ngedit PDF. Kalau bisa Ya. sih jangan langsung di save, tapi Bu Sri save as dulu. Oh, save as dulu. Ya, Ganti nama gitu ya? saya pilihnya file save as, ganti nama. Oh, iya. Biar Oke, Pak. kalau itu kan biar ini maksudnya dokumen aslinya masih tersimpan dengan baik maksudnya. Oh, iya. Ya selama ini ada PDF ubah ke Word lagi baru ke PDF lagi gitu, ternyata ada ada aplikasinya. Oke. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Ibu, Bu Sri. Ilmu Ini baru banyak Pak, yang dijalani. makasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Share screen Nitro. Open hewan. Maaf Pak, masih di jalan jadi susah buka laptop. Macet laptopnya. Suara saya seperti radio. Iya, Bapak Ibu ya. Suara saya seperti radio. Kresek-kresek gitu maksudnya. Bu Sri tadi dengar suara saya jelas nggak Bu Sri? Jelas aja Pak. Oh, berarti aman. Suaranya Ya? Soalnya kalau ada yang jelas berarti yang masalah yang kresek-kresek itu. Sinyal biasanya soalnya. Pak Muhyiddin ini, ya ini tinggal diaktifkan Pak Muhyiddin. Klik activate now. Aktifkan sekarang. Bu Erlina Wati ini bukan Nitro Pro 11 ini Bu.
Yang kayaknya 11 ini Bu Erlinawati. Kayaknya di laptop Ibu sudah ada sebelumnya. Pak Muhyiddin sudah terinstall Windows Nitro Pro 8. Diinstal lagi Pak, nggak apa-apa. Hapus yang 8, ganti 10. Lebih bagus, berarti kan lebih update. Sama kayak Bu Desak tadi berarti. Kalau udah ada 9, ganti 10. Kalau ada 8, ganti 10. Ini kayaknya Bu Erlinawati ini udah ada sebelumnya Bu. Kalau misalkan itu bisa mengedit Bu Erlina, langsung dipakai aja. Tapi seandainya nggak bisa ngedit, berarti kita ganti dengan yang bisa ngedit. Biar Nitro yang ada di laptop Bapak Ibu itu bisa berfungsi. Fungsinya kan biar dia bisa ngedit nih ceritanya. Kalau ada pun Nitro di dalam laptop kita, tapi nggak bisa digunakan untuk mengedit ya, jadi kan percuma juga Bapak Ibu. Itu ya maksudnya. Oh ini sampai 16.45, oh berarti saya cepatkan ya, sampai jam 17.30 berarti. 17.30. Ada lagi Bapak Ibu yang lain berhasil? Boleh Pak, di tanya-tanya. saya Petro Nitro Pro DJ, 11. Petro DJ udah oke, berarti nggak salah. Bu Fitri gimana? Udah ada Nitro 11. Bu Hendri Widiawati, sudah terpasang tapi nggak bisa dibuka. Dibuka Bu, kok nggak bisa dibuka itu gimana ceritanya? Nitro Pro 10-nya nggak bisa. Diklik nggak bisa, Pak. Nggak keluar-keluar, nggak muncul-muncul. Nitronya nggak kebuka Bu Hendri. Iya, nggak Kok bisa? kebuka. Nggak tahu. Klik kanan coba. Klik kanan open juga nggak bisa. Oh berarti udah ada yang terbuka Bu. Ibu klik di sini di Task Manager. Kemudian Ibu klik kanan di samping itu, di samping Word. Di laptop Ibu itu kan ada Word ya. Sebelah kanannya itu dibuka. Di bawah ya, di bawah. Di bawah terus. Klik kanan, habis itu pilih Task Manager. Ada nggak? Nggak ada. Itu Ibu pakai Windows berapa? Coba Ibu ini kan aja. Ibu nyalakan kamera HP-nya, tapi arahkan ke kamera belakang. Nah, coba. Klik kanan di bawah. Yang di Bawah lagi, ya di situ. sini. Kanan. Ya, sembarangan aja, tapi di bawah. Terus kanan lagi. Nah, di situ. Yang ini. Pilih Task Manager ada nggak? Nomor 3 dari bawah. Oh, iya. Terus. Ibu klik itu apa tuh? More detail. Nah, Ibu cari di situ, geser ke bawah dikit, terus cari Nitro PDF. Huruf N berarti ya. Banyak banget. Nah, itu udah dibuka berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu semuanya di close, Bu. Dari atas. Klik kanan. Dari yang atas. N-test. Yang paling atas. Pilih. Yang mana? Terus semua. Dari paling atas. Dari paling atas kayaknya. Wah, itu sih belasan, Bu. Yang ini. Nah, dari itu semuanya. Kalau di shift bisa nggak ya itu ya? Nggak bisa. Gimana ini, Pak? Pilih yang paling atas, Bu. Pilih yang atas. Semuanya klik kanan, pilih paling atas. Klik kanan, pilih atas. Klik kanan, pilih atas.
Bukan satu itu Bu, buka. Udah belasan. Banyak banget. Ada lagi Bapak Ibu ini sambil nunggu Bu Henry menghapus filenya. Programnya bukan dihapus ya, tapi ditutup. Itu karena udah terbukanya belasan. Sebanyak kali Ibu mengkliknya, sebanyak itulah file itu terbuka. Iya, karena nggak kebuka-buka, klik lagi. Nggak kebuka, klik lagi. Oke, terus sampai sini. Sudah selesai? Sudah. Keluarkan tuh tanda silangnya. Oke. Oke, coba lagi. Satu kali aja. Tek tek. Baru kebuka. Nah, apa tulisannya? Itu chat room. Apa tuh Bu? Nggak kelihatan sama sekali. Nggak usah, silang aja. Dia itu nanya, Ibu mau jadikan dia ini program andalan atau bukan? Nah, udah bisa belum editnya tuh? Itu apa pertanyaannya? Nah, aktifkan. Aktif. No. Klik. Oke, nah. Tulis sama Ibu Henry. Nama belakangnya siapa? Kemudian instansinya. Tulis saja company-nya bebas. Nah, yang paling bawah itu Ibu pilih yang di itu tadi di notepad. Yang di folder. Sini. Ya, yang NP. di Yang NP10 tadi kalimatnya. Tempat Ibu nginstalnya yang di sampingnya. Nah, itu kan ada ya. NP10 di copy semua sampai 777-nya. Copy. Buka lagi Nitro. Pastekan yang bawah. Oke. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Apa yang nggak mau, Bu? Belum di copy? Copy. Kok tidak tercopy ya, Pak? Paste-nya nggak mau? Nggak mau. Berarti Ibu tulis ulang aja. NP10 berapa tadi? NP10. Ketik aja kayaknya. Coba Ibu ketik biar saya diktekan. Udah siap? NP10. Ibu pakai X berapa? 64. 64 ya. NP10. Udah? Ya. Ini soalnya saya nggak kelihatan Ibu. Ibu udah atau belum saya nggak tahu. NP10 udah? Sudah, NP10 D06. 06, oke. 02. 02. 513. 513. A. A besar, A kecil? Besar. 54. 54. 7-nya 5 kali. 77, 777. Ya. Oke. 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 Keluarin. Oke, coba Ibu buka Ctrl O cari PDF 1. Ctrl O aja Bu dari Nitro PDF-nya. Dari depan? Dari situ dari Nitro ini. Klik Nitro habis itu Ctrl O. Open maksudnya. Ctrl O langsung. Ctrl O. Di laptopnya diklik di keyboardnya.
Yang mana? Di keyboard ibu itu tuh keyboard tuh. Manfaatkan keyboard di bawah ini. Control O. Control O. Cari PDF komputer. Di komputer. Gak tahu ibu nyimpan PDF di mana. Satu aja misal. Browser yang itu yang bawah tuh. Ya, boleh. Ya, cari. Di download misalnya di mana ibu simpan lah pokoknya. Salah satu aja untuk contoh. Atau nggak ada PDF nih di laptop ibu nih. Oke ya, berhasil ya berarti ya. Lanjut, yang lain. Kayaknya Bu Henry udah nggak ada masalah. Untuk Bu email Dalili yang mengirimkan di grup itu belum berhasil Bu email Dalili masih harus diaktifkan dulu. Itu kan masih ada menu activate-nya tuh. Berarti belum aktif. Memang bisa dibuka tapi nggak bisa bertahan lama, paling 30 hari. Harus diaktifkan dulu ya Bu email Dalili. Kalau Bu Emil Dalili mendengar suara saya, silakan diaktifkan dulu, Bu. Oh, maaf Pak, saya kira saya punya sudah aktif. Itu kan Iya. ada menu aktif dulu. Tulisannya ya, samping link itu masih ada menu activate. Klik aja itu. Nitro Pro 10 berbayar apa tidak, Pak? Kalau Bapak beli bayar. Tapi kalau yang saya kasih ya tidak. Kecuali Bapak mau bayar. Itu Pak Widin jawabannya ya. Kalau Bapak mau beli di Nitro ya bayar. Tapi karena yang di sini ya berarti tidak. Tinggal Bapak gunakan saja yang manfaatkan sebaik mungkin untuk mengedit PDF-nya. Iya Pak, terima kasih. Terus ini aktivasinya gimana Pak isinya ini? Baru selesai. Itu nyimak atau enggak? Baru selesai jelaskan. Oleh Bu email siapa tadi? Bu Henry. Pak Muhyiddin isi nama bebas siapapun tuh. Nama depan, nama belakang, kemudian sekolah misalnya company-nya tulis Best Coffee juga nggak apa-apa. Kemudian serial name-nya yang tadi yang NP10 bla 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 itu di folder yang Bapak install. Masukkan di situ. Kemudian klik OK. Boleh dicoba ya, Pak ya? Ulangi Pak. Nama bebas, Bapak isi aja tuh yang penting serial name-nya. Serial number-nya berapa Pak? Serial number? Di folder tadi Bapak installnya di mana? Di RAR. Zip tadi RAR. Di RAR tempat Bapak yang X64. Di RAR-nya ya? Iya, di dalamnya. Dalam X64 itu ada tulisan serial. Sebentar. Yang dimulai dari NP10. NP10D06025 ini ya? Betul.
Yang terakhirnya 77777. Ujungnya 5 kali. Dikopikan ke sana. Ke serial number yang Bapak masukkan tadi. Untuk 3 yang di atas bebas. Nama depan, nama belakang, kompaninya saat bebas. Bapak Ibu gimana? Yang lain? Pak Sukadi berhasil ya, mantap. Tinggal dipelajari aja Pak Sukadi. Ya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ini ada Bisa Pak, sudah bisa Pak. Siapa Bu Henry bisa? Ya. Berhasil ya Bu ya? Berhasil, Ngedit tinggal berarti edit. berhasil. Oke. Selamat mencoba-coba itu terhadap PDF, berarti tidak perlu pusing lagi. Jadi sudah bisa menguasai editing PDF dengan Nitro Pro. Jadi tipsnya Bapak Ibu, ya selama ini mungkin yang seperti Bu Sri, yang sudah dibilang, dipindahkan ke Word dulu, baru disimpan PDF lagi. Nah, sekarang mungkin ini salah satu solusinya Bapak Ibu. Kalau company isi apa Pak? Bebas Pak, nama sekolah boleh. Oh, nama sekolah boleh ya? Nama sekolah boleh. Kalau di HP nggak bisa ya Pak? Bisa karena ini aplikasinya aplikasi PC untuk laptop. Mungkin ada aplikasi lain tapi bukan Nitro PDF. Oh begitu ya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak, registrasinya hanya itu tok Pak? Hanya itu aja? Betul, hanya itu aja Pak. Sudah berhasil ya, harusnya udah hilang. Aktifnya harusnya udah hilang. Ya? Harusnya menu aktifkan Bapak itu sudah hilang, maksudnya karena udah aktif. Nggak perlu diapa-apain lagi, tinggal dipakai. Gimana Bapak Ibu lain? Bisa ya berarti? Aman. Aman. Kalau nggak ada suara berarti aman. Antara aman sama nggak ada orangnya. Pak, berarti saya punya sudah aktif ya Pak? Iya Pak. Iya Bu. Udah bisa Pak, terima kasih. Halo Pak Ardi, udah bisa, terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Bu Erlina Wati itu berhasil install, tapi ngaktifkannya belum. Kalau Bu Imelda Lili, ya sudah berhasil tuh. Coba Bu Imelda Lili klik edit, kemudian diedit. Berhasil nggak? Edit tulisannya, misalnya mau dihapus, mau ditambahkan. Coba ya Bu Imelda Lili. Kalau Bu Erlina Wati berhasil menginstal, tapi belum berhasil untuk mengaktifkan. Caranya sama seperti Pak Muhyiddin tadi. Bu Eka Wastikal sudah punya Nitro, sekarang udah nggak bisa. Nah, pakai yang sekarang supaya bisa. Kalau yang kemarin nggak bisa, gitu. Pakai yang sekarang supaya bisa. Bu Sani Muhibah lagi coba-coba Pak, ternyata di laptopku
udah ada Nitro Pro. Nah, lebih bagus kalau sudah ada. Pak Muhyiddin sudah berhasil, mantap. Nitro Ya Pak, terima Pro-nya. kasih Pak. Tinggal tinggal Ya, belajar mandiri Pak ini melanjutkannya. betul. Mantap. Ya, makasih. Jika siapa saya akan coba lagi Nitro Pro yang ini. Kalau misalkan di laptop Bu Ika yang sekarang itu ada Nitro Pro lah. Nitro Pro yang lama dan ingin dibuang itu boleh Bu. Misal versinya lebih kecil, misalnya versi 8, versi 9, nah yang ini versi 10. Mungkin Bu Ika mau install yang sekarang, berarti yang lama boleh dihapus. Itu ya Bu Ika. Oke Bapak Ibu, nyambil sampai setengah 6. Indonesia Barat ya, berarti setengah 7 di waktu Indonesia Tengah. Ini presensi akhir. Nah, Bapak Ibu yang ditunggu-tunggu dari tadi ya, silahkan diisi lagi untuk 81 orang. Ini kayaknya presentasinya tadi, jangan lupa ya, sampai 17.30 Bapak Ibu yang lagi di jalan ya sambil-sambil saja. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri di webinar sore hari ini walaupun materinya singkat, tapi harapan saya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Silakan diisi lagi Bapak Ibu untuk presensi akhirnya di link yang sama dengan tadi. Persis sama linknya, diisi lagi dengan data yang sama. Jangan sampai beda ya Bapak Ibu, karena kalau beda otomatis nanti warnanya bisa merah. Pak, Ardi, Ya, gimana Bu? kalau kalau absennya tadi awal itu lupa ngasih gelar, kalau yang akhirnya dikasih gelar, kira-kira merah apa? Benar, benarkan yang di akhir aja Bu, nanti saya samakan. Yang penting Ibu bilang di sini. Iya, makasih Pak. Siap, sama-sama. Biasanya itu kalau Bapak Ibu yang cuma kurang gelar, kalau saya lihat instansinya sama, namanya sama, emailnya sama, itu saya samakan dengan yang di isian akhir. Jadi misalnya yang pertama ada gelar di awal, tapi di isian akhir nggak ada gelar. Nah, saya pakai yang isian akhir. Karena kan yang akhir itu kan baru Bapak Ibu isi ya. Berarti kan saya anggap itu yang baru.
Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak berarti kita sambil menunggu saja. Sudah berhasil kayaknya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang baru berhasil, baru ada beberapa orang. Kalau di dalam grup ya, saya cuma memantau yang di grup. Kemudian yang sudah mengisi juga boleh dipantau ya. Kalau merah berarti isi lagi, kalau sudah putih berarti aman. Bu Eki, Bu Pinda, Bu Sani, Bu Erlina, Bu Rizka, Bu Eli, Pak Muhron, Pak FDJ, dan seterusnya. Itu berarti udah. Saya nggak absen Pak karena telat, nggak apa-apa. Pak boleh minta linknya lagi Pak, soalnya nggak nemu lagi linknya. Link apa Bu? Bu Mutia Arman, link apa yang diminta? Boleh bicara Bu, nggak apa-apa. Bu Desak berhasil, tapi mau hapus yang 9 dulu. Wah, mantap. Udah berhasil Pak, terima kasih ilmunya Bu Eli. Sama-sama Bu Eli Susita Ambarsari. Tadi saya install kok nggak muncul ini ya Pak Ardi. Kalau nggak muncul cari di menu ini Pak Sekadi, cari di menu edit. Cari di menu edit Pak Sukadi di sebelah kanan itu. Nah, contohnya yang ini. Bu Fatriani Tayanayo itu berhasil nginstal tapi belum berhasil mengaktifkan. Karena di menu editnya masih ada menu aktif. Aktifkan di situ ya. Berarti belum aktif tuh. Link absensi akhirnya Pak, itu Bu di pin message. Atau saya kirim aja lagi ya. Padahal barusan saya kirim nih. Ini Bu, barusan saya kirim. Bu Murtia Arman. Bu Nur Suciati Ramadhani belum, soalnya pakai HP nggak apa-apa, nanti dicoba saja. Bu Desak mau hapus kok terus. Hapus dulu, keluarkan dulu Bu itu, Bu Nitro PDF kan sedang Ibu buka, nggak bisa dihapus. Gimana mau dihapus, barangnya masih terbuka di situ. Nitro Pro-nya ditutup dulu. Makasih ilmunya Pak. Sama-sama Bu Andi Armaya Suhairi. Jam 5 kita off kan ya Bapak Ibu. Silahkan diisi absennya sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bukan waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Barat. Yang oranye berarti Bapak Ibu masih ada salah. Pastikan warna Bapak Ibu berwarna putih. Kalau merah mungkin tadi kasusnya seperti Bu Sri, salah beda gelar kayak itu ya. Tiba-tiba tambah gelar. Atau bisa jadi absen awalnya nggak ngisi. Kalaupun ngisi mungkin beda tulisannya. Nah itu kenapa. Misalnya awalnya SPD-nya S.PD. Yang kedua S.spasi PD. Spasinya itu aja bisa beda Bapak Ibu. Ini saya coba urutkan pakai nama. Nah, Bapak Ibu sambil pantau ya. Ini saya ubah pakai nama. Urutkan pakai nama Bapak Ibu. Kalau beda, kemungkinan ada Bapak Ibu yang ngisinya keliru. Nanti saya akan benarkan kalau namanya sama, orangnya sama, emailnya sama. Jadi akan saya benarkan supaya putih. Oke itu Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Walaupun di sela-sela saya juga mohon maaf tadi karena baru sampai di rumah. Pukul 15 baru sampai di rumah. Syukurnya 15-19 bisa dibuka tadi sambil mengirim file. Bu Erlinawati, ini kok trial Bu, jangan pakai email sendiri Bu.
Jangan isi email sendiri, Bu. Nggak perlu juga. Oke, untuk yang belum berhasil boleh ditanya-tanya baik itu di grup WA. Kalau saya buka Telegram berarti saya balas di Pak Telegram, Ardi, Bapak Ibu. Terima kasih. Pak Ardi, kok saya merah, Pak? Assalamualaikum. Pak Ardi, kok nama saya merah, Pak ya? Ada tadi kita lewat. Tapi mau pergi tangan nah. Nah tanya ke tadi.